Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan melakukan ujian praktek kimia tentang sel elektrolisis, pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi, dan pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Bima Haji Widyadana dari 6 absen 9. Saya Nabila Lukis Proto Endusna, absen 21. Saya Irma Rahmawati, absen 13. Saya Syofa Aulia Hermawan, absen 33. Ambil 3 tetes larutan CuSO4 ke plat tetes. Kemudian, letakkan kertas lakmus biru ke larutan CuSO4. Letakkan kertas lakmus merah ke dalam larutan CuSO4. Selanjutnya, kertas lakmus biru diletakkan di larutan Ki. Kertas lakmus merah diletakkan di larutan Ki. Masukkan indikator universal ke dalam larutan CuSO4 sebelum terelektrolisis. Masukkan indikator universal ke larutan Ki sebelum terelektrolisis. Ambil 60 ml larutan CuSO4 dan masukkan ke dalam tabung U sampai permukaan larutan kurang lebih 2 cm di bawah mulut tabung. Masukkan 2 elektroda karbon ke larutan CuSO4 untuk yang katoda yang negatif dan anoda yang positif. Setelah 10 menit, elektroda karbon di katoda bereaksi mendap dan berwarna coklat. Setelah itu, elektroda karbon di anoda bereaksi menggelembung. Selanjutnya, kita melakukan uji indikator universal dengan menggunakan larutan yang sudah terelektrolisis. pH yang dihasilkan adalah 3. Kita melakukan uji
pada kertas lakmus merah setelah CuSO4 terelektrolisis. Selanjutnya kita menuangkan larutan KI ke dalam tabung U. Memasukkan 2 elektroda karbon ke larutan KI. Kita tunggu sampai 10 menit. Elektroda karbon menguning di Anda karena proses oksidasi ion iodida I- menghasilkan iodin I2 yang kemudian bereaksi dengan iodida membentuk ion triiodida I3- berwarna kuning. Senyawa ini menempel pada permukaan elektroda karbon sehingga menyebabkan perubahan warna. Selanjutnya kita melakukan uji indikator universal pada larutan KI yang sudah terelektrolisis. Meneteskan 3 tetes larutan KI yang sudah terelektrolisis di plat tetes. Lakukan uji praktikum pada kertas lakmus setelah KI terelektrolisis. Kita melakukan uji praktikum pengaruh luas permukaan terhadap oksidasi. Di sini ada pita magnesium dan 10 ml gelas HCl 1 molar. Selanjutnya kita masukkan pita magnesium ke dalam gelas yang berisi larutan HCl. Sambil kita hitung nilainya. Masukkan pita magnesium yang telah dipotong kecil-kecil ke dalam larutan HCl dan amati waktu perubahannya. Melakukan uji praktikum konsentrasi terhadap laju reaksi. Di sini ada cairan HCl 2M dan Na2S2O3 0,1 m. Mencampurkan
memasukkan cairan Na2S2O3 ke dalam cairan HCl. Kesimpulan ujian praktek berdasarkan elektrolisis yaitu pada uji coba kertas lapus merah dan biru yaitu asam dan basa. Dan setelah elektrolisis yaitu tentang asam dan basa. Dan kemudian pada kertas indikator yaitu pada indikator CuSO4 yaitu sifatnya asam dan pH-nya 7. Dan pada indikator universal KI yaitu sifatnya basa pada pH 7. Itu yang sebelum elektrolisis. Dan sesudah elektrolisis yaitu larutan CuSO4 tetap asam dengan pH 3 dan pada larutan CuSO4 perubahan indikator universalnya tetap berbisa yaitu lebih dari 7. Selanjutnya, kesimpulan dari pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi. Berdasarkan hasil pengamatan antara HCl2 molar dan Na2S2O3 dengan variasi konsentrasi 0,1 m, 0,2 m, 0,3 m, dan 0,4 m diperoleh kesimpulan semakin tinggi konsentrasi N2S2O3 semakin cepat laju reaksi. Hal ini dibuktikan dengan semakin pendeknya waktu yang dibutuhkan sehingga terbentuk endapan yang menyebabkan larutan menjadi keruh. Semakin besar konsentrasi N2S2O3 semakin cepat reaksi berlangsung karena semakin banyak ion yang bertumbukan dan mempercepat pembentukan sulfur. Selanjutnya kesimpulan pada uji praktek pengaruh luas permukaan terhadap reaksi. Pita magnesium yang dianjurkan bereaksi lebih cepat dibandingkan dengan pita magnesium utuh. Peningkatan luas permukaan pada magnesium yang dianjurkan memungkinkan pembentukan yang lebih efektif antara magnesium dan ion H+ dari sehingga laju reaksi meningkat. Hasil praktikum mendukung teori bahwa laju reaksi bergantung pada luas permukaan reaktan. Sekian uji praktikum dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.